Inilah momen terakhir dari Leonard Cohen, sang penyair kelam yang pernah mengguncang dunia dengan satu pengakuan yang tak pernah benar-benar dijelaskan, bahwa Hallelujah, mahakarya yang mengangkat. Namanya, sebenarnya lahir dari sebuah luka yang bahkan ia sendiri takut untuk menyentuh kembali. Sebelum meninggal pada 7 November 2016, Cohen meninggalkan sebuah pesan yang membuat para penikmat musik dan puisi berhenti sejenak, mempertanyakan siapa sebenarnya pria yang selama puluhan tahun menyembunyikan badai di balik suara baritonnya yang tenang. Dalam minggu-minggu terakhir hidupnya, ia disebut sering berbicara tentang menutup lingkaran, tentang sebuah kebenaran yang telah ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun, dan tentang cinta yang tidak berhasil ia selamatkan meski seluruh hidupnya dipenuhi kata-kata. Tidak ada yang membicarakan malam-malam sunyi itu, ketika Cohen menulis seperti orang yang sudah tahu ajalnya, tetapi justru di sanalah rahasia paling gelap dalam. Karirnya terkuak perlahan, sebuah kisah yang bahkan para penggemar setia jarang menyadari. Ketika dunia mengingat Cohen sebagai pemilik Hallelujah, Suzanne, atau Famous Blue Rain Choat. Hanya sedikit yang tahu bahwa beberapa lagu terbesarnya lahir dari perang batin yang membuatnya beberapa kali ingin berhenti total dari musik. Ia pernah menghilang, pernah jatuh dalam krisis spiritual, pernah terseret dalam hubungan rumit yang memecah belah kehidupannya, bahkan pernah ditipu secara finansial oleh orang yang seharusnya melindunginya. Namun dari kehancuran itulah lahir legenda yang kini dihormati sebagai salah satu penulis lirik terbesar abad ke-20. Video ini membawa Anda menuju ruang-ruang tersembunyi dalam hidup Cohen, cinta-cinta yang patah di hidra, skandal keuangan yang hampir menghancurkannya di usia senja, pergulatan spiritual yang membawanya ke biara zen, dan terutama satu kebenaran pahit yang tak pernah ia ungkap secara gamblang, bahwa Hallelujah, lagu paling suci bagi banyak orang, justru lahir dari kesendirian paling gelap dan cinta yang tidak terselamatkan. Ini bukan sekadar biografi. Ini adalah petunjuk menuju misteri terakhir yang ia tinggalkan, jejak-jejak yang ia tebarkan sebelum menutup matanya untuk terakhir kali. Dan setelah Anda mendengar kisahnya, Anda mungkin tidak akan pernah mendengarkan Hallelujah dengan cara yang sama lagi. Leonard Cohen bukan hanya musisi. Ia adalah figur yang hidup di antara dua dunia, musik dan puisi, cinta dan keheningan, iman dan keraguan. Lahir di Montreal tahun 1934, ia tumbuh dari tradisi sastra Yahudi yang kaya dengan simbolisme dan melankolia. Cohen memulai karirnya sebagai penyair sebelum kemudian melangkah ke musik, sebuah transisi yang saat itu dianggap tidak biasa, bahkan oleh kalangan sastra Kanada sendiri. Ia datang dari dimensi yang berbeda. Ia tidak mengejar ketenaran, ia mengejar makna. Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, Cohen menjadi ikon dari generasi yang haus akan kejujuran. Suaranya yang rendah dan hampir berbisik membawa pendengar masuk ke ruang-ruang emosional yang intim. Hampir seperti membaca buku harian seseorang yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan. Lagu-lagunya, yang sering lebih dekat kepada puisi daripada musik pop, menggambarkan cinta yang tidak sempurna, iman yang goyah, dan perjalanan manusia menuju cahaya yang ia sendiri tidak yakin benar-benar ada. Namun, di balik statusnya sebagai penyair melankolis, Cohen menyimpan hal-hal yang jarang dibahas secara terbuka. Hubungan cinta yang kompleks, perjalanan spiritual ekstrim, dan masa-masa keterpurukan yang membuatnya beberapa kali menghilang dari dunia hiburan. Salah satu bab yang paling menentukan adalah ketika ia meninggalkan kehidupan publik dan tinggal bertahun-tahun di sebuah biara zen di Gunung Baldy, California. Banyak yang menganggap ini sebagai kaburnya seorang legenda,
Tetapi sebenarnya itu adalah upaya terakhir Cohen untuk menyembuhkan luka lama yang terus menghantuinya. Periode ini juga menandai perubahan drastis dalam musiknya. Ketika ia kembali ke panggung pada 2000-an, suaranya lebih rendah, lebih berat, dan lebih penuh pengakuan. Album-album yang ia rilis setelah kebangkitan ini dipenuhi refleksi tentang kematian, kehilangan, dan ketakutan yang diam-diam selalu ia bawa. Para pengamat sering menyebut fase ini sebagai era kejujuran absolut, ketika Cohen berhenti menyembunyikan sesuatu. Tema utama video ini berputar di sekitar satu titik penting, kenyataan bahwa Cohen, yang dianggap sebagai salah satu pencipta lagu paling spiritual dalam sejarah, sebenarnya bergulat dengan kekosongan dan keraguan lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun. Banyak liriknya bukanlah doa, melainkan teriakan diam-diam dari seseorang yang merasa dunia terlalu keras untuk ditanggung seorang diri. Namun puncak dari seluruh misteri itu tetap kembali pada Hallelujah. Lagu yang kini diputar dalam pernikahan, pemakaman, gereja, film, iklan, bahkan kompetisi musik di seluruh dunia, pada awalnya justru merupakan karya yang sangat pribadi dan sangat gelap. Cohen menulis lebih dari 80 bait untuk lagu itu, mencampur simbol-simbol agama, seksualitas, dan kehancuran emosional. Ia bahkan mengaku bahwa ia menulis sebagian dari lagu itu di lantai kamar mandi sebuah hotel, menangis dan memukul keramik karena tidak memahami mengapa kata-kata itu terus memaksanya keluar. Disinilah tema kita mulai terlihat jelas. Rahasia bahwa karya yang tampak suci bagi dunia ini sebenarnya lahir dari pergulatan manusia yang sangat tidak suci. Karena Cohen tidak menulis untuk menyelamatkan siapapun, ia menulis untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pengantar mengejutkan atau ringan seringkali menjadi pintu masuk menuju kisah besar, tetapi dengan Leonard Cohen, setiap pintu selalu mengarah ke ruangan yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih jujur dari yang kita kira. Kebangkitan dalam hidupnya tidak pernah hadir sebagai euforia, melainkan sebagai kesadaran pahit bahwa ia tak bisa terus bersembunyi dari dirinya sendiri. Dan kisah ini dimulai dari sebuah kejadian yang tampak sepele, sebuah tur kecil yang seharusnya hanya menjadi reuni hangat antara Cohen dan para penggemarnya, tur yang tanpa ia sadari akan memaksanya menghadapi masa lalunya. Peristiwa awalnya terjadi ketika Cohen memutuskan kembali ke panggung setelah bertahun-tahun tinggal di biara Zen. Banyak orang mengira ia telah selesai dengan dunia hiburan. Suaranya kian berat, tubuhnya semakin ringkih, dan sorot matanya tampak seperti seseorang yang telah menyaksikan terlalu banyak keheningan. Namun pada saat itu, ia menerima kabar mengejutkan. Akunnya telah dikuras oleh manajer keuangan yang ia percayai selama bertahun-tahun. Cohen kehilangan sebagian besar tabungannya. Bagi seorang musisi yang hampir pensiun, ini adalah pukulan telak. Maka, dengan tubuh yang menua tetapi dengan tekad yang tiba-tiba membara, Cohen memulai tur dunia untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Tetapi inilah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan orang, tur inilah yang membuka kembali luka-luka lama yang selama ini ia tutup rapat. Ia bertemu kembali dengan orang-orang dari masa lalunya, menerima surat-surat dari para mantan kekasihnya, dan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari. Banyak penonton menyaksikan seorang pria yang tampak tenang dan misterius di atas panggung, tetapi di balik layar, Cohen bergulat dengan konflik batin yang sama kuatnya dengan yang ia rasakan ketika menulis Hallelujah. Perkembangan peristiwa semakin rumit. Ketika media mulai berspekulasi tentang kondisi mental dan emosinya. Ada rumor bahwa ia kembali menulis lirik-lirik yang jauh lebih gelap dari sebelumnya, seolah-olah ia sedang mendekati sesuatu yang tak bisa ia lawan.
Rekannya pernah mengatakan bahwa Cohen menulis, seperti seseorang yang tahu waktunya tidak banyak. Ini bukan dramatisasi. Ini adalah pernyataan dari orang-orang terdekatnya. Dan dunia menyadari perubahan itu. Setiap konsernya terasa seperti ritual perpisahan. Kemudian datanglah skandal yang jarang disorot tetapi sangat berpengaruh. Perselisihan dalam keluarganya tentang warisan spiritual dan material Cohen. Meskipun tidak pernah meledak di media, konflik ini menambah beban emosional yang ia tanggung selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Ia mencoba berdamai dengan semua orang, tetapi seperti kebanyakan kisah keluarga, beberapa luka terlalu dalam untuk diselesaikan dalam satu kehidupan. Dalam perjalanan itu pula, Cohen menghadapi kejadian tak terduga. Ia kembali jatuh dalam cinta. Tidak seperti kisah cinta megah yang pernah ia alami di Hydra atau di Paris, cinta kali ini hadir sebagai ketenangan kecil di antara badai. Namun bagi seseorang yang telah hidup dalam puisi dan kerinduan, ketenangan justru memunculkan ketakutan baru. Ia takut kehilangan, dan ia takut tidak bisa memberi apa yang diminta cinta dari dirinya. Klimaks dari seluruh perjalanan emosional ini terjadi ketika Cohen merilis album terakhirnya, You Want It Darker. Album ini bukan sekadar karya musik, ini adalah pengakuan paling jujur, paling telanjang, dan paling berani dari Cohen. Ia berbicara tentang kematian, pengampunan, dan pertemuannya dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Banyak pendengar merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ia sedang berpamitan. Lirik-liriknya tidak lagi berupa pertanyaan, mereka adalah jawaban. Konsekuensinya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tak lama setelah album itu dirilis, Cohen meninggal dunia. Kepergiannya bukan tragedi mendadak, melainkan penutup lembut dari perjalanan panjang seorang penyair yang selalu mencari kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu menyakitinya. Dunia kehilangan suara yang selama puluhan tahun menjadi teman bagi jiwa-jiwa yang kesepian, dan para penggemar merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Namun kebangkitan Cohen tidak terletak pada hidupnya, melainkan pada apa yang ia tinggalkan. Setelah kematiannya, lirik-liriknya dibaca ulang, dimaknai ulang, dan diperdengarkan dengan cara baru. Orang-orang menyadari bahwa Cohen tidak hanya menulis tentang cinta dan Tuhan, tetapi juga tentang kekacauan dalam dirinya. Dan justru dari kekacauan itulah, ia memberi dunia sebuah ketenangan yang tidak ditemukan di tempat lain. Peristiwa demi peristiwa dalam hidup Leonard Cohen seakan saling bertaut, seperti potongan puzzle yang selama bertahun-tahun disembunyikan dari pandangan publik. Namun pada tahun-tahun terakhirnya, sesuatu mulai pecah dari dalam, memaksa semua rahasia itu mengapung ke permukaan. Ia tidak lagi menyembunyikan kelemahan, tidak lagi bermain dengan ambiguitas, tidak lagi bersembunyi di balik metafora seperti ketika ia masih muda. Dan disinilah, kebenaran gelap yang selalu mengintai karirnya akhirnya perlahan terungkap. Salah satu momen paling menentukan datang dari skandal keuangan yang menghancurkan kepercayaannya terhadap orang-orang terdekat. Ketika mengetahui dirinya ditipu oleh mantan manajer yang ia anggap seperti keluarga. Cohen bukan hanya kehilangan jutaan dolar, ia kehilangan rasa aman yang ia bangun dengan susah payah. Di balik layar, ia sempat hancur. Orang-orang terdekat mengungkapkan bahwa ia merasa dipatahkan oleh pengkhianatan yang tak ia sangka-sangka. Inilah luka yang memaksa Cohen kembali ke panggung, tetapi sekaligus membuka banyak luka lama yang selama ini ia kubur. Rumor-rumor pun mulai beredar. Ada yang mengatakan Cohen kembali menuliskan bait-bait rahasia tentang seseorang yang pernah ia cintai. Seseorang yang meninggalkan jejak mendalam dalam hidupnya. Ada yang percaya bahwa sebagian bait
Hallelujah, yang tidak pernah dirilis ke publik justru mengandung pengakuan personal tentang cinta yang gagal ia selamatkan, cinta yang dihidupkan kembali dalam ingatannya saat ia kembali tumbuh tua. Di atas panggung, konflik internal itu semakin berat ketika kesehatan Cohen mulai memburuk. Ia mengalami sakit punggung kronis, sulit berjalan, tetapi tetap menolak berhenti menulis. "Saya siap mati," katanya dalam sebuah wawancara yang membuat dunia membeku sesaat. Namun beberapa waktu kemudian, ia mengoreksi kalimat itu dengan senyum tipis. "Saya ingin hidup selamanya." Dua pernyataan kontradiktif itu menciptakan gelombang interpretasi. Apakah Cohen sedang berperang dengan ketakutan terdalamnya, atau ia hanya berbicara sebagai penyair yang selalu berada di antara dua kutub? Harapan dan kehancuran? Keadaan menjadi semakin intens ketika rekaman-rekaman studio terakhirnya terungkap. Para musisi yang bekerja dengannya mengatakan bahwa Cohen sering menangis ketika membaca ulang lirik-liriknya sendiri. Ia membuang beberapa bait karena terlalu jujur, dan menyisakan hanya yang paling kuat, paling sederhana, paling dekat dengan inti kepedihan hidupnya. Dan ketika ia mengucapkan kata-kata Hineni, Hineni, di sini aku, dalam bahasa Ibrani, dunia tahu bahwa ia sedang menyampaikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar lirik lagu. Klimaks dari seluruh perjalanan gelap ini mencapai puncaknya ketika album You Want It Darker dirilis. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa album itu terdengar seperti doa terakhir. Tetapi tidak semua doa menyampaikan ketenangan. Album itu lebih mirip pengakuan seorang manusia yang berdiri di ambang batas, menatap jurang yang selama ini ia hindari. Media dan publik bereaksi dengan kekaguman dan kesedihan. Banyak yang mengatakan bahwa album itu terlalu jujur, terlalu telanjang, bahkan terlalu menyakitkan, tetapi mereka tak bisa berhenti mendengarkannya. Namun ada detail kecil, tersembunyi, yang jarang diketahui publik. Cohen menghabiskan malam-malam terakhirnya menulis surat kepada Marianne Ihlen, muse yang selalu hidup dalam puisinya sejak 1960-an. Surat itu menjadi salah satu dokumen paling menyentuh dalam sejarah musik. "Kita sudah sangat tua," tulis Cohen. "Tubuh kita hancur. Dan saya yakin saya akan mengikuti Anda sangat cepat." Beberapa hari setelah Marianne meninggal, Cohen jatuh sakit. Dan tidak lama kemudian, ia menyusulnya, seolah mengakhiri sebuah cerita cinta yang selama 50 tahun selalu ia sembunyikan di balik metafora. Konsekuensi dari semua ini adalah gambaran baru tentang siapa Cohen sebenarnya. Media memuji keberaniannya, tetapi para penggemar merasakan sesuatu yang lebih intim, rasa kehilangan terhadap seorang penyair yang selama ini menjadi suara bagi hati yang patah. Bahkan setelah kematiannya, dunia terus menggali lapisan-lapisan tersembunyi dalam karya-karyanya. Lagu-lagu yang dulu terdengar sederhana kini terasa seperti pengakuan. Puisi-puisinya yang dulu tampak lembut kini terungkap sebagai teriakan seseorang yang berusaha bertahan hidup. Dan ketika publik akhirnya memahami betapa gelap dan beratnya beban yang ia pikul, reaksi pun berubah menjadi apresiasi mendalam. Cohen bukan hanya penulis lagu, ia adalah seseorang yang berani membuka hatinya dalam bentuk paling rapuh. Setiap bait, setiap nada, setiap gumaman bariton yang ia ucapkan membawa beban tahun-tahun yang tidak pernah ia jadikan drama publik, tetapi selalu ia kemas dengan keindahan yang nyaris tak tertandingi. Kini, setelah semua kebenaran gelap itu terungkap, dunia menyadari bahwa warisan Cohen bukan hanya musiknya, melainkan keberaniannya untuk menghadapi kegelapan dan mengubahnya menjadi cahaya yang menenangkan jutaan orang. Ketika membahas Leonard Cohen, sulit untuk tidak merasa seolah kita sedang membicarakan seorang figur yang berjalan di
antara dunia manusia dan dunia para legenda. Ia bukan hanya seorang penyanyi, bukan hanya seorang penulis lagu, dan bukan sekadar seorang penyair. Ia adalah teka-teki yang tidak pernah benar-benar terpecahkan, bahkan setelah kepergiannya. Dari semua tokoh yang pernah muncul dalam jagat musik dan sastra, Koun memiliki aura yang berbeda, sebuah campuran antara kearifan seorang biksu tua, luka seorang kekasih yang ditinggalkan, dan ketenangan seorang pria yang sudah melihat terlalu banyak kebenaran untuk takut pada kegelapan. Opini saluran terhadapnya tetap berada pada garis objektif, namun tak bisa menghindari kekaguman. Koun adalah salah satu contoh langka dari seorang seniman yang tidak pernah mengejar popularitas, tetapi justru menjadi abadi karenanya. Banyak penyanyi dan band modern hidup dari sensasi, tetapi Koun hidup dari kedalaman. Ia tidak menciptakan lagu untuk menuai tepuk tangan. Ia menciptakan lagu untuk menenangkan badai di dalam dirinya. Dan justru karena kejujuran itulah, karya-karyanya terasa begitu dekat, seolah ia sedang berbicara langsung kepada setiap pendengar secara pribadi. Bila kita melihat kembali perjalanan karirnya, jelas bahwa Koun adalah figur yang dibentuk oleh misteri dan kontradiksi. Di satu sisi, ia tenggelam dalam romantisisme bohemian, Pulau Hidra, cinta-cinta yang rumit, malam-malam panjang di Eropa, masa muda yang liar dan bebas. Namun di sisi lain, ia memilih hidup bertahun-tahun dalam biara zen, bermeditasi di bawah gema keheningan yang sama dalamnya dengan lirik-liriknya. Seolah ia adalah dua orang, satu yang mencintai dunia dan satu yang ingin meninggalkannya. Di mata saluran ini, Koun mewakili arketipe penjaga rahasia, seseorang yang membawa kebenaran pahit yang tidak berani kita ucapkan. Lagu-lagunya bukan hanya karya seni, mereka adalah petunjuk, semacam peta menuju ruang-ruang dalam diri manusia yang seringkali kita hindari. Setiap liriknya mengandung tanda, simbol, dan getaran dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap dari sekadar kisah cinta atau kesedihan. Koun mengangkat pengalaman manusia ke tingkat mitologis, seperti seorang dukun kuno yang bercerita melalui puisi. Ketika kita mendengarkan Hallelujah, kita merasa tersentuh bukan karena melodinya sederhana, tetapi karena kita mengetahui, entah bagaimana, bahwa lagu itu membawa potongan jiwanya yang paling rapuh. Ketika kita membaca Famous Blue Rain Choat, kita merasakan kehadiran sebuah surat yang tidak pernah benar-benar selesai. Ketika kita menyimak You Want It Darker, kita seperti mendengar seseorang yang terakhir kalinya berjalan menuju gerbang misteri. Pandangan saluran terhadap Koun tetap seimbang. Ia bukan manusia sempurna, bukan pula sosok tanpa bayangan. Ia membuat pilihan-pilihan yang rumit, memiliki hubungan yang tak selalu bahagia, dan menjalani hidup yang penuh pergolakan. Namun justru kombinasi antara cahaya dan kegelapan itulah yang membuatnya begitu menarik. Koun bukan mitos karena kehidupannya diselimuti glamor, tetapi karena ia memiliki keberanian untuk membuka luka-luka terdalamnya dan mengubahnya menjadi keindahan yang tak lekang oleh waktu. Kini, pertanyaannya beralih kepada para penonton. Apa yang paling membekas dari Leonard Cohen dalam pandangan Anda? Apakah suaranya yang rendah dan menghantui? Puisinya yang gelap? Kisah cintanya yang rumit? Atau aura misteri yang selalu mengikuti setiap langkahnya? Ada kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan pada masanya. Kisah yang berjalan pelan seperti bayangan, mengikuti seseorang sepanjang hidupnya tanpa pernah benar-benar meminta untuk dilihat. Dan ketika Leonard Cohen pergi, dunia tiba-tiba menyadari bahwa sebagian dari dirinya masih tertinggal. Bukan dalam bentuk tubuh, bukan dalam bentuk sensasi atau berita besar,
melainkan dalam gema halus yang menyusup ke dalam hidup kita melalui suara dan kata-katanya. Cohen selalu mengerti sesuatu yang tidak banyak orang pahami, bahwa hidup manusia dipenuhi keretakan kecil yang tak terlihat. Ia menulis untuk mengisi keretakan itu dengan cahaya. Meski cahaya itu kadang redup, kadang goyah, kadang sulit diterima. Namun ia tahu, dan kita pun tahu, bahwa justru melalui keretakan itulah kita belajar merasakan. Dan ketika kita mendengarkan lagu-lagunya hari ini, setelah semua perjalanan hidupnya terungkap, kita merasakan sesuatu yang berbeda, seolah kita akhirnya memahami rahasia yang selama ini ia simpan di balik bariton lembutnya. Nostalgia yang ditinggalkan Cohen bukanlah nostalgia tentang kejayaan panggung, melainkan nostalgia tentang kejujuran. Tentang momen-momen ketika kita mendengar sebuah lirik dan merasa seperti sedang melihat diri sendiri dari sudut yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ia memberi kita ruang untuk menjadi rapuh, ruang untuk memahami cinta yang patah, dan ruang untuk berdamai dengan kegelapan yang diam-diam menyertai setiap manusia. Kini, setelah semua cerita di balik kehidupannya terungkap, kita menyadari betapa luas dampaknya terhadap budaya dan dunia seni. Ia mengubah cara orang menulis lagu. Ia mengubah makna cinta dalam musik. Ia mengubah cara kita mendengarkan kesedihan. Dan lebih dari itu, ia mengajarkan bahwa jatuh bukan akhir, bahkan dari keterpurukan terdalam. Seseorang masih bisa menciptakan sesuatu yang bertahan melampaui umur manusia. Dan ketika cerita ini berakhir, tidak ada ajakan bertindak atau pesan moral yang memaksa. Hanya sebuah bisikan lembut. Seperti yang mungkin Cohen sendiri pilih jika ia masih ada, bahwa beberapa rahasia tidak dimaksudkan untuk disembunyikan selamanya. Beberapa kisah hanya menunggu waktu yang tepat untuk diungkap. Sekarang, Anda mengetahuinya. Dan dari sini, setiap kali nama Leonard Cohen disebut, Anda tidak hanya akan mengingat lagunya, Anda akan mengingat seluruh perjalanan, seluruh kesunyian, seluruh cahaya yang pernah ia tinggalkan di dunia.